Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-dini alaysallahu bi ahkamil hakimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'adil amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuuna bihi aduwallahi wa aduwakum la ta'lamuhum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dengan tayangan, kita dipertemukan kembali dengan sajian dari channel Habim TV, yang insya Allah dan mudah-mudahan melalui tayangan, melalui sajian dari channel Habim TV ini menjadi wasilah terbukanya pintu hidayah, menjadi wasilah terbukanya pintu fitrah untuk menerima Islam, dinul haq, dinul qayyim, dan mudah-mudahan menjadi keistiqomahan dalam menjalankan Islam secara kafah di muka bumi ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istrinya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, summa amsal wal amsal. Mudah-mudahan kita yang berada, kita sebagai pemirsa Habim TV ini, semuanya menjadi golongan-golongan yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, mudah-mudahan kita tergolong menjadi generasi solihin. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi generasi ikhwani, generasi rabbani, generasi yang senantiasa melaksanakan sunnah Allah, sunnah Rasulullah, sehingga terciptanya bagaimana situasi Islam yang kafah yang ada di alam semesta ini. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kami berada di sini di lokasi Salabim Villa, yang alhamdulillah dengan qadrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala kami diizinkan untuk bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, dan mudah-mudahan wabil khusus kepada pemilik daripada Salabim Villa ini, Allah memberikan ganjaran yang sesuai dan Allah memberikan nilai amal di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam mukadimah tadi kami menyampaikan bagaimana Allah memerintahkan kepada kita selaku mukminin untuk menjadikan kesiapan-kesiapan dalam diri kita, sehingga kesiapan yang sesungguhnya itu adalah mastata'tum, semaksimal mungkin. Karena apa? Mungkin fenomena akhir zaman ini kita bisa lihat bersama bagaimana situasi dan kondisi hari ini, baik di wilayah internal Indonesia ataupun di wilayah eksternal di luar negeri. Bagaimana mungkin pada hari ini situasi-situasi yang sedang booming pada hari ini, bagaimana terkait Palestina, bagaimana dengan situasi Israel dan Nazinya yang pada hari ini semakin membabi buta berperang untuk saling menghancurkan. Bahkan kalau tidak salah dengan data yang kami dapatkan, kurang lebih 17.000 lebih pada saat ini ternyata perang
Dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah awal sebagai perang dunia ketiga. Hadirin, sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kalau kita tengdurun melihat bagaimana situasi dunia pada saat ini, dan termasuk di internal Indonesia tercinta pada saat ini, harus kita sepakati, aduwallahi wa aduwakum, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kita sebagai mukmin tentunya tidak akan terhapus dari dunia ini. Sebab telah sunnatullah, setiap nabi dengan musuhnya, setiap rasul pembawa risalah pasti dengan orang-orang yang menentangnya. Begitu pula pada hari ini. Hanya kalau kita lihat, kalau kita tonton bersama, sebegitu kuatnya musuh-musuh Allah untuk menghancurkan agama Islam, agama tercinta ini. Berarti kita selaku mukmin dengan rujukan daripada ayat dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi, sejauh mana mempersiapkan diri. Kalau tadi disampaikan dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan-kekuatan yang apa kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dan dengan persiapan itu kamu menghantarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus kita sepakati, sebegitu dahsyatnya musuh-musuh Allah kalau di Palestina adalah bagaimana Nazi dengan Israel dan sekutu-sekutunya. Di kita pun sama. Kita jangan sampai terlena dengan meratapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di Gaza, di Hamas pada hari ini. Sementara kita lupa pada hari ini kestatusan musuh-musuh yang ada di sekeliling kita. Kalau di Israel, kalau di Palestina sudah terjadi ghazwah, terjadi perang fisik, di sini pun akan terjadi perang yang lebih dahsyat. Bahkan kalau saya ingat dalam sejarah bagaimana Rasulullah mengatakan sesudah perang Badar, wahai sahabatku, kita baru berpulang dari jihad asghar dan kita akan memasuki jihad akbar. Sementara dengan pernyataan seperti itu, Rasulullah, para sahabat akhirnya merasa heran dengan pernyataan yang dikumandangkan oleh baginda Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa mengatakan bahwa perang Badar yang dengan pengorbanan, mengucurkan darah, menghapuskan nyawa, dikatakan jihad asghar? Dan apa jihad akbar yang paling besar ya Rasulullah, yang kami khawatiri dan kami takuti? Rasulullah mengatakan, ada jihad akbar yang akan kamu lanjuti sesudah perang Badar, yaitu adalah jihadun nafs, yang artinya perang melawan diri kita sendiri, perang melawan hawa nafsu. Itu yang kata Rasulullah dikatakan jihadun nafs. Berarti kalau di Palestina, Gaza sedang perang fisik pada hari ini, kita harus siap mental kita, fisik kita, kekuatan kita untuk menghadapi perang dengan diri kita yang dinamakan ghazwul fikri. Itu mungkin yang harus kita tangkap pada hari ini sebagai mengambil nilai daripada perang fisik dan perang ghazwul fikri pada hari ini. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebegitu dahsyatnya musuh-musuh Allah dengan keterampilannya, itu menuntut diri kita selaku mukmin pada hari ini. Bagaimana dahsyatnya kita, bagaimana mungkin kekuatan kita yang harus dibangun. Tadi dalam Al-Quran disampaikan, wa'idul lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail. Bagaimana kita menghimpun kekuatan dalam diri kita sehingga mastata'tum, sekuat tenaga yang ada dalam diri kita. Jangan setengah-setengah untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Apalagi musuh Allah itu terkategorikan dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Ada yang musuh besar dalam dada-dada kita. Bagaimana syaitan, bagaimana iblis menggoda supaya merenggangkan keimanan kita,
supaya pada akhirnya iman kita ini menjadi tamani, bahkan menjadi tajali, tidak berdampak terhadap kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana wanas, ada musuh di hadapan Allah, yang kalau di hadapan Palestina, di hadapan Hamas Israel dengan Nazinya, dengan sekutunya, di hadapan kita pun akan ada manusia-manusia yang ingkar terhadap Al-Quran, ingkar terhadap ketetapan Allah, ingkar terhadap sunnatullah, ingkar terhadap sunnah-sunnah Allah. Itulah musuh-musuh Allah yang kita harus hadapi. Berarti bagaimana kita mengambil nilai daripada peristiwa itu, bagaimana kita sekarang untuk bisa memerangi daripada musuh-musuh Allah itu sendiri. Persiapkan jiwa ragamu, bastatan fil ilmi wal jismi, kekuatan baik secara fisik maupun ilmu untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fenomena yang terjadi, kekuatan mukminin ada dalam kenyataannya hanya yang membangun dalam satu sisi. Kalau tadi tuntutan Allah bastatan fil ilmi, kekuatan ilmu dan kekuatan jasad, ada yang timpang. Dalam kenyataannya bahkan yang jadi masalah pada hari ini, ada manusia, ada mukminin yang hanya mengumpulkan kekuatan fisiknya saja, tidak dilandasi dengan akidah yang kuat. Sehingga yang seharusnya fisik kuat, jasad kuat ini menjadi mataun, pendorong untuk ibadah kepada Allah, yang akhirnya malah mengajak ingkar kepada Allah. Banyak orang yang kuat fisiknya tapi sangat jauh dan kufur kepada Allah. Ini makanya dibangun dengan pemahaman ilmu, bastatan fil ilmi, ilmu dulu yang kuat dan menghasilkan keimanan yang kuat. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya tanazur kita, tengdurun kita terhadap kejadian-kejadian internal ataupun kejadian-kejadian di wilayah dunia pada hari ini, tentunya kita bisa mengambil nilai bagaimana membangun kekuatan kita, sehingga kalau kata Rasulullah disampaikan tadi kepada para sahabatnya, kita akan menghadapi peperangan yang lebih dahsyat, yaitu jihad akbar, melawan jihadun nafs, melawan hawa nafsu kita. Insya Allah dalam kesempatan saat ini kami akan coba memaparkan bagaimana kriteria-kriteria dan tuntutan-tuntutan bagaimana seorang mukmin yang qawi, mukmin yang kuat, sebagai tuntutan daripada arahan dan rujukan dari baginda Rasulullah SAW. Sesuai dengan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, al-mu'minuna qawi khairan ahabu ilallahi minal mu'minin al-dha'if wa fi kulli khair akhris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jid wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa in tawallaw tafashshahul amalus syaitan. Rawahul Muslim. Hadis ini mengatakan orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu. Mohon pertolongan kepada Allah dan janganlah lemah. Dan jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya berbuat begini maka akan begitu. Tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan dan hendaklah kepada Allah pasti dilakukan, sebab kata seandainya itu dapat hembusan daripada terbukanya hembusan daripada syaitan. Alhamdulillah. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai salah satu cara untuk menghadapi musuh-musuh Allah tadi yang kami katakan, kita tidak bisa meremehkan dengan kekuatannya, dengan kemodernannya. Kita pun harus membangun karakter-karakter mukmin pada hari ini untuk menghadapi musuh-musuh Allah ini dengan kekuatan yang sempurna. Kalau tadi dalam bahasa Al-Quran disampaikan mastata'tum, hadis tadi menyampaikan al-mu'minuna qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Yang pertama harus tercatat, seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah.
Berbicara mahabbah, Allah saja mencintai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Berarti ini menjadikan satu pilihan bagi kita. Apakah kita memilih seorang mukmin yang lemah, atau sebaliknya kita ingin dicintai oleh Allah menjadi seorang mukmin yang kuat. Makanya tadi, al-mu'minuna qawiyyun ahabbu ilallahi minal mu'minina dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin, dan dari mukmin yang lemah ataupun yang kuat itu adalah semuanya baik. Dibandingkan dengan orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang menolak kebenaran, menolak Al-Qur'an, menolak risalah. Lebih baik daripada mukmin lemah yang ternyata lemah dalam segalanya, tapi ternyata lebih baik daripada orang-orang yang dalam i'tiqadiyah akidahnya meremehkan dan melemahkan Al-Qur'an. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam hadis tadi ada 4 kriteria yang harus dimiliki sebagai pembangunan kekuatan mukmin yang qawi, mukmin yang kuat. Yang pertama tadi, akhris ala ma yanfa'uka. Selalu bersemangat dalam seluruh kebaikan. Itu jiwa karakter daripada seorang mukmin, selalu bersemangat dalam kebaikan. Kalau dalam hadis disampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang ternyata bermanfaat bagi manusia di sekelilingnya, bukan malah menjadi madarat. Itu mungkin karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin yang kuat pada hari ini, adalah selalu bermanfaat, selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang selalu bermanfaat. Bahkan kalau kami mengambil rujukan dalam surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Banyak fase-fase atau banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang mukmin yang kuat. Yang pertama tadi, wa'budullaha, kepada Allah. Bermanfaat kepada Allah. Jangan jadi seorang mukmin tadi yang jasadnya kuat tapi malah melemahkan agama Allah. Tidak mendukung untuk tegaknya risalah Allah. Makanya tadi wa'budullaha, berarti manfaat itu bagi Allah, khususnya bagi agama Allah, bagi agama dinul Islam yang hakiki. Ini mungkin tuntutan yang pertama. Manfaatlah diriku ataupun diri semuanya mukmin ini untuk agama Allah, agama tercinta ini. Yang kedua tadi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Mungkin tahapan bagaimana tuntutan daripada bermanfaat itu bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Wabil walidaini ihsan. Banyak fenomena yang terjadi pada hari ini dengan kisahnya. Bagaimana Rasulullah menggambarkan sejarahnya, peristiwa Al-Qamah, peristiwa Jurain. Kalau pada masa-masa era kekinian, peristiwa maling kundang, yang ternyata ada anak yang tidak bermanfaat bagi orang tuanya, tidak menjadi soleh, tidak menjadi generasi soleh, bahkan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Yang pada akhirnya kita harus takuti bahwa kita adalah sebagai anak, ternyata anak mukmin, seorang anak mukmin, berstatus mukmin, tapi ternyata durhaka kepada orang tua. Baik dengan lisannya, kalau melihat daripada Al-Qamah, hanya dengan perangainya ataupun dengan perbuatannya. A'udzubillah tsumma na'udzubillah. Berarti runutan berkemanfaatan diri kita tadi, wa'budullaha wa la tusyriku wa bil walidaini, dan kedua orang tua saya, dan kedua orang tuanya. Tentunya bermanfaat bagi orang tua sebagai bagian, bukan hanya mengirim rezekinya ataupun menyejahteraan masalah makanannya saja, tapi bagaimana menyambungkan tali silaturahmi. Allah, artinya dirujuk dengan Al-Quran surat Ar-Ra'd, alladzina yasiluna ma'amarullah. Bagaimana kita menyambungkan bentuk kasih sayang kepada orang tua itu dengan menyambungkan tali silaturahim. Apa-apa yang diperintah Allah, berarti menyambungkan nilai-nilai Al-Quran kepada orang tua kita. Itu mungkin kalau tadi disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Bagaimana kemanfaatan kita bagi karib kerabat kita. Jangan sampai, jangankan di mata umum seorang mukmin, jangankan di mata masyarakat, di mata kampung, ternyata di keluarganya pun, di kerabatnya pun malah menjadi malapetaka, dibenci oleh keluarga dan kerabatnya.
Dalam Al-Quran disampaikan, fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Bahkan dalam hal rizki saja, karib kerabat kita adalah ada hak dan bagiannya dari kita. Kalau kita dilebihkan oleh Allah. Fa'atidal qurba haqqahu. Itu mungkin sebagai runutan daripada orang wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Bagaimana kemanfaatan kemukminan kita bagi para yatim dan para miskin. Jangan sampai Al-Quran hanya menjadi, kalau kata Ustadz Habib yang lain disampaikan, hanya sampai kepada kerongkongannya saja, diucapkan tapi dijalankan. Banyak sekarang, wala taqrabul malal yatimi illa billati hiya yablughu asyuddah. Banyak orang-orang yang mengaku beriman, tapi ternyata masih mau memakan harta-harta anak yatim. A'udzubillah, summa na'udzubillah. Wabidil qurba wal yatama wal masakin. Dan selanjutnya rujukan daripada ayat tadi, wajaridil qurba wal jaril junub. Bagaimana tadi disampaikan, akhris alama yang bermanfaat itu bukan hanya untuk keluarga dekatnya, tapi juga bagi tetangganya. Bagi tetangganya, bahkan tetangga dekat dan tetangga jauhnya. Itu karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, bermanfaat bagi tetangganya. Jangan malah menjadi malapetaka bagi tetangganya. Wasahibi bil jambi wa ma malakat aimanukum. Dan bagi para sahabat-sahabat karib sahabatnya, dan wa ma malakat aimanukum, dan bagi abid, anak-anak yang dijual belikan, itu bagi bermanfaat, itu akhris alama yang fauq. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin tadi adalah bermanfaat bagi alam sekelilingnya. Yang kedua, wasta'in billah. Karakter mukmin qawi, mukmin kuat adalah wasta'in billah. Selalu meminta pertolongan kepada Allah. Ada pepatah mengatakan, ikhtiar tanpa doa adalah kesombongan, dan doa tanpa ikhtiar adalah kebohongan. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bekerjalah, beribadahlah kepada Allah, dan kita menuntut untuk kepada Allah meminta pertolongan. Karakter yang harus dimiliki oleh seorang mukmin ini adalah ketransendentalan kepada Allah. Sikap transendensi yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dibangun dengan kualitas sabirun, kualitas mulaqarabihim. Bagaimana dia selalu mendekatkan kepada Allah. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Sementara kebiasaan yang dimiliki oleh orang yang selalu transenden kepada Allah, orang-orang di sekitarnya selalu diasyikan dengan tidurnya, dilelapkan dengan tidurnya. Sementara dia terbangun untuk mengingat berzikir kepada Allah. Akhris, kalau tadi disampaikan adalah wasta'in billah, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Itu karakter yang dimiliki oleh seorang mukmin, adalah sikap transendental pada Allah. Apalagi ketika berbicara sholat, tidak hanya mencukupkan dengan hal yang wajibnya saja, tapi bagaimana dibangun dengan sikap-sikap nafilah-nafilah. Bagaimana tertib rawatibnya dan seterusnya. Bahkan saum pun tidak hanya mengandalkan saum Ramadan. Seorang karakter mukmin yang kuat itu harus dibangun dengan saum-saum yang bersifat sunnah. Apakah Ayyamul Bid? Apakah Senin dan Kamis? Itu mungkin yang harus dibangun. Sehingga kekuatan fisiknya tadi dibangun dengan kekuatan transendensi kepada Allah. Itulah akan melahirkan seorang karakter mukmin yang kuat. Tadi kalau kami menyampaikan kekeliruan kuat, ada yang jasadnya hebat tapi malah menolak ajaran Islam, menolak Al-Quran, bahkan tidak ingin Al-Quran ini tegak. Tentunya mukmin yang kuat tuntutan daripada Allah, mukmin yang jasadnya kuat, ilmunya hebat, tapi ternyata dibangun dengan sikap transendensi kepada Allah, selalu bergantung kepada Allah. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhris alama yang fauqa yang pertama. Yang kedua wasta'in billah. Yang ketiga wala ta'aziz. Seorang mukmin itu janganlah bersikap melemah. Janganlah bersikap melemah. Artinya kelemahan ini kalau dibangun dan kita
umumkan kepada masyarakat lain, kepada orang lain, ini akan menjadi aib. Janganlah melemah. Ada yang lebih kuat. Qawiyyun aziz, Allah yang maha kuat. Kita gantungkan kepada Allah. Kita melihat bagaimana mungkin Hamas pada hari ini, yang dengan sesumbarnya, dengan kesombongannya Israel mengatakan 1 minggu Hamas akan habis, ternyata sampai hari ini sudah 2 bulan. Bahkan terlihat pada hari ini bagaimana ketar-ketirnya Nazi dan sekutunya menghadapi Hamas pada hari ini. Ini hanya serta-merta hanya dengan kekuatan Allah. Tidak dengan hanya matematis. Makanya tadi, janganlah melemah. Sebab izzah yang paling terbesar, kekuatan yang paling terbesar adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kekuatan, bagaimana yang dibangun oleh rakyat Palestina untuk menghancurkan daripada Israel itu sendiri dengan mengatasnamakan Masjidil Aqsa. Ini adalah menjadi fakta sejarah sebagai dinul qayyim yang pernah terjadi, pernah bertenggerna Islam di Palestina. Wala ta'ajid, janganlah melemah. Dan yang terakhir, sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap yang harus dimiliki oleh mukmin yang kuat. Wa in asabaka syai'un fala taqul lahu anna fa'altu kana kada wa kada walakin qul qadarullah. Dan seandainya seorang mukmin ditimpa sesuatu musibah, janganlah berkata seandainya aku begini dan begitu. Walakin qadarullah. Akan tetapi harus tertanam dalam akidah kita bahwa ini adalah sesuanya adalah qada Allah, ketentuan-ketentuan, dan qadarullah, ketetapan Allah. Kalau seandainya kita melamun begini dan melamun begitu, tentunya tadi hembusan-hembusan setan akan merasuki kepada kita. Dan seluruh ketetapan ini adalah ketetapan Allah. Ditutup dengan Al-Quran. Ma'asabaka min hasanatin faminallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin min nafsik. Qadarullah, semuanya qadarullah, ketetapan. Seluruh yang baik datangnya daripada Allah, dan seluruh keburukan datangnya daripada diri kamu sendiri. Makanya kita selaku mukmin yang kuat, mudah-mudahan kita harus bisa membangun 4 karakter tadi. Yang pertama tadi, akhris alama yang fa'uk. Yang kedua, wasta'in billah, dengan sikap transendensi kita kepada Allah. Dan yang ketiga, wala ta'jiz, janganlah melemah seorang yang mukmin. Dan yang keempat, bagaimana kita selalu menerima terhadap ketentuan-ketentuan Allah dan berusaha menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dari sajian dan tayangan tadi kita digolongkan menjadi mukmin yang qawi. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, walhamdulillah. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib TV, mencerdaskan umat.